Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bahrul Munib, SHI MPDI, dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Selviatun dengan NIM 25210104058 dari Prodi PGMI kelas D4. Mohon izin untuk menjelaskan tentang penyimpangan sosial dan pendidikan Islam. Penyimpangan sosial di kalangan remaja, termasuk siswa madrasah, menjadi masalah yang semakin meningkat akibat kondisi emosional yang labil dan proses pencarian jati diri. Meskipun madrasah berlandaskan nilai-nilai Islam dan berperan dalam pembentukan karakter, masih ditemukan berbagai perilaku menyimpang seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan teknologi, hingga perilaku sosial yang negatif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas pendidikan Islam dan realitas di lapangan. Penyimpangan tersebut dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan pergaulan, serta perkembangan media digital. Di sisi lain, pendidikan Islam memiliki peran penting sebagai benteng moral melalui penanaman nilai akhlak dan pembentukan kesadaran spiritual. Madrasah juga berfungsi sebagai agen kontrol sosial dalam membina dan mengarahkan perilaku siswa. Namun, implementasi pendidikan Islam belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji peran dan efektivitas pendidikan Islam dalam menanggulangi penyimpangan sosial siswa, serta menemukan strategi yang lebih tepat dan kontekstual. Pengertian penyimpangan sosial atau perspektif sosiologi. Dalam perspektif sosiologi, penyimpangan sosial merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai masyarakat, baik dalam bentuk pelanggaran kecil maupun besar. Penyimpangan ini muncul dari proses interaksi sosial yang kompleks dan tidak selalu bersifat negatif. Namun, dalam konteks pendidikan, umumnya mengarah pada perilaku yang menghambat pembelajaran dan bertentangan dengan nilai moral. Penyimpangan sosial pada peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepribadian dan kontrol diri, serta faktor eksternal seperti keluarga, lingkungan, pergaulan, dan media digital. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif untuk menentukan strategi penanganan yang tepat. Dalam pendidikan Islam, penanggulangan penyimpangan perlu dilakukan melalui pendekatan yang aplikatif dan berkelanjutan, dengan menekankan kepembiasaan, keteladanan, dan penguatan karakter. Pendekatan ini bertujuan membentuk kesadaran internal siswa agar tidak hanya patuh terhadap norma, tetapi juga memahami nilai dan maknanya. Jenis-jenis penyimpangan sosial remaja. Penyimpangan sosial remaja dapat dibedakan berdasarkan tingkat dan sifatnya. Berdasarkan tingkatnya, terdapat penyimpangan primer yang bersifat sementara dan ringan, serta penyimpangan sekunder yang berulang dan menjadi kebiasaan. Berdasarkan sifatnya, penyimpangan dapat berupa individu maupun kelompok, di mana penyimpangan kelompok sering dipengaruhi oleh dinamika pergaulan. Pengaruh teman sebaya memiliki peran besar dalam membentuk perilaku remaja, karena adanya kebutuhan akan pengakuan dan penerimaan sosial. Tekanan kelompok atau peer pressure dapat mendorong remaja melakukan penyimpangan, terutama jika mereka memiliki kontrol diri yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif
upaya preventif di lingkungan madrasah melalui pembinaan dan kegiatan positif. Peran guru sangat penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat agar kelompok sebaya dapat menjadi sarana pembentukan karakter yang baik, bukan sumber penyimpangan. Faktor penyebab penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial pada remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kondisi psikologis seperti krisis identitas, lemahnya kontrol diri, dan rendahnya pemahaman nilai moral dan agama. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, termasuk pola asuh yang kurang tepat, minimnya pengawasan orang tua, dipengaruhi teman sebaya, serta dampak negatif media digital. Konsep pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis dengan tujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan ini tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, serta mengintegrasikan nilai spiritual dalam proses pembelajaran. Selain itu, pendidikan Islam bertujuan mengembangkan potensi atau fitrah manusia secara menyeluruh melalui pembinaan karakter dan kepribadian, sehingga menghasilkan individu yang seimbang secara intelektual, emosional, dan spiritual. Tujuan pendidikan Islam atau pembentukan akhlak dan moral. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia berakhlak mulia atau insan kamil yang mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini menekankan penanaman nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan saling menghormati. Selain itu, pendidikan Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat dengan membentuk individu yang cerdas secara intelektual sekaligus memiliki kesadaran spiritual yang tinggi sehingga mampu menghindari perilaku menyimpang dan berperan positif dalam masyarakat. Peran pendidikan Islam dalam pembinaan karakter. Pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk karakter siswa melalui internalisasi nilai-nilai keislaman, baik melalui pembelajaran, pembiasaan ibadah, maupun keteladanan guru. Lingkungan madrasah yang religius dan budaya sekolah yang kondusif juga menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai moral. Keberhasilan pembinaan karakter sangat bergantung pada konsistensi antara nilai yang diajarkan dan praktek nyata, serta keteladanan seluruh warga sekolah. Selain itu, sinergi antara madrasah, keluarga, dan masyarakat menjadi faktor penting agar pembentukan karakter siswa berjalan dengan optimal, sehingga mampu mencegah penyimpangan sosial dan membentuk pribadi yang berakhlak mulia serta bertanggung jawab. Teori kontrol sosial dalam pendidikan. Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa perilaku individu dikendalikan melalui norma, nilai, dan aturan yang berlaku. Dalam pendidikan, kontrol sosial diterapkan melalui tata tertib, pengawasan guru, serta sistem sanksi dan penghargaan untuk mencegah penyimpangan siswa. Selain itu, teori ini menekankan pentingnya keterikatan individu dengan institusi seperti keluarga dan sekolah. Semakin kuat keterikatan tersebut,
semakin kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan, sehingga pendidikan berperan penting dalam membangun hubungan sosial yang positif dan pembinaan berkelanjutan. Relevansi pendidikan Islam dengan penanggulangan penyimpangan sosial. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menanggulangi penyimpangan sosial melalui penanaman nilai moral dan spiritual seperti keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Pendidikan ini berfungsi tidak hanya sebagai pencegah atau preventif, tapi juga sebagai penanganan atau kuratif terhadap perilaku menyimpang. Dengan pendekatan yang holistik, pendidikan Islam mampu membentuk perubahan perilaku secara menyeluruh melalui internalisasi nilai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi solusi efektif dalam menghadapi penyimpangan sosial di kalangan remaja, khususnya di madrasah. Kondisi siswa dan lingkungan sosial. Kondisi siswa berasal dari latar belakang sosial yang beragam, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun tingkat pendidikan keluarga. Keberagaman ini memberikan warna tersendiri dalam dinamika kehidupan sekolah, sekaligus menjadi tantangan dalam proses pembinaan karakter siswa. Sebagian siswa memiliki latar belakang keluarga yang religius, namun tidak sedikit pula yang berasal dari lingkungan yang kurang mendukung pembentukan nilai-nilai keagamaan secara optimal. Lingkungan sosial di sekitar madrasah juga turut mempengaruhi perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi dengan teman sebaya, kondisi masyarakat sekitar, serta pengaruh media digital menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Dalam beberapa kasus, lingkungan yang kurang kondusif dapat mendorong munculnya perilaku menyimpang pada siswa. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif madrasah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu menjadi penyeimbang terhadap berbagai pengaruh negatif dari luar. Peran aktif madrasah dalam konteks ini tidak hanya sebatas sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai agen kontrol sosial yang mampu mengarahkan perilaku siswa secara berkelanjutan. Madrasah perlu menghadirkan program-program pembinaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam menyikapi pengaruh media digital yang semakin kuat di saat ini. Edukasi literasi digital, penguatan etika bermedia, serta pendampingan dalam penggunaan teknologi menjadi langkah strategis agar siswa mampu memanfaatkan media secara bijak dan tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Jadi, kesimpulan dari penyimpangan sosial dan pendidikan Islam sendiri yaitu penyimpangan sosial pada siswa dipengaruhi oleh faktor internal seperti kondisi psikologis dan kontrol diri, serta faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan pergaulan. Pendidikan Islam berperan penting dalam mengatasi penyimpangan melalui penanaman nilai moral dan spiritual yang membentuk kesadaran serta pengendalian diri siswa. Strategi penanganan berbasis pembinaan dan pendekatan religius terbukti cukup efektif, didukung oleh keteladanan guru dan kegiatan keagamaan yang terstruktur. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya dukungan keluarga dan pengaruh lingkungan luar. Secara keseluruhan, pendidikan Islam memiliki peran strategis sebagai benteng moral dan kontrol internal siswa. Keberhasilannya bergantung pada penerapan yang konsisten serta sinergi antara sekolah, guru,
keluarga, dan masyarakat agar hasilnya lebih optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.